Mas Gopar, kenapa Walhi tetap pada standingnya untuk menolak IKN, Mas? Iya, karena sejak rencana IKN itu digulirkan 2019 kita membuat kajian cepat ya soal potensi dampak sosial dan dampak lingkungan dari IKN, dan menurut kami pembangunan IKN itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Ada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung, terutama dampak sosial dan dampak lingkungan. Lalu kemudian kita juga melakukan judicial review kan di tahun 2022 ketika pemerintah dengan hanya waktu 17 hari mengesahkan undang-undang IKN, yang kemudian hari melalui undang-undang IKN itu penyertaan APBN untuk pembangunan IKN akhirnya disahkan oleh pemerintah. Selain itu, posisi sekarang memang IKN itu punya konsekuensi besar ya terhadap kerusakan lingkungan di berbagai tempat, tidak hanya di Penajam Pasir Utara maupun Kutai Kartanegara, tapi juga sampai ke Palu Donggala. Jadi sudah terlihat nyata kerusakan yang terjadi dari IKN. Kalau 2019 kita hanya memproyeksikan potensi konflik sosial dan dampak lingkungan, hari ini 5 tahun pasca ide pemindahan ibu kota baru itu diwujudkan, krisis dan kerusakan lingkungan itu benar-benar terjadi. Tadi kami juga meng-highlight soal penggunaan anggaran negara yang sangat fantastis, sekitar 400 sampai 500 triliun yang menurut kami lebih tepat dipergunakan untuk alokasi yang lain, untuk pemulihan lingkungan hidup di berbagai tempat, untuk reforestasi, pembangunan kembali hutan dan lain sebagainya, ketimbang dibangun oleh IKN. Tentu paling krusial adalah IKN ini semacam ide personal dari seorang presiden, memiliki banyak sekali konflik of interest. Kalau kita lihat pemain-pemain atau investor-investor nasional yang hari ini investasi di IKN itu rata-rata adalah para pendukung Jokowi yang sebagian besar bermain di industri ekstraktif, industri yang merusak lingkungan, termasuk Adaro misalnya, atau grup-grup besar yang lain, Agung Sedayu Group, Agung Podomoro Group, dan lain sebagainya. Itu sih kenapa posisi Walhi sejak 2019 sampai 2024 ini tetap konsisten untuk menolak dan mengkritisi pembangunan ibu kota negara ini. Ya, saat ini situasi IKN yang punya wilayah sekitar 250.000 hektar ya, di mana 56.000 hektar diantaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Progresnya juga sebetulnya sangat lambat, bahkan untuk KIPP yang jadi wilayah inti untuk istana negara, wilayah inti untuk kantor-kantor kementerian, itu progresnya juga nggak signifikan. Apalagi untuk wilayah perumahan, wilayah zona pendidikan, zona kesehatan, dan lain sebagainya juga nggak berprogres. Catatannya situasi sekarang ini justru mengekspos banjir yang terjadi akibat pembangunan IKN. Kita tahu 2023 terjadi banjir, 2022 terjadi banjir, lalu sekarang ada kekeringan hebat, kemarau, susah mengakses air. Belum lagi teman-teman Walhi di Sulawesi Tengah juga mencatat ya, bahwa sebagian besar material untuk IKN itu didatangkan dari provinsi sekitar, termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Di Palu dan Donggala terjadi eksploitasi gunung-gunung dan bukit-bukit untuk pengambilan material, dan itu hari ini menghancurkan ekosistem maupun mencemari udara di kota Palu dan di Kabupaten Donggala. Itu yang terjadi hanya di Sulawesi Tengah, belum menghitung di Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah penunjang dari IKN. Kerusakannya terjadi dan makin parah seiring dengan progres pembangunan IKN di tahun-tahun mendatang. Masalah paling mendasar dari penggunaan APBN ini adalah pengingkaran komitmen pemerintah. Pemerintah di 2019 menyampaikan dengan lantang bahwa IKN akan dibangun dengan pendanaan yang bersumber selain dari APBN, bersumber dari investasi dalam negeri, investasi luar negeri, hibah, dan sumber lain di luar APBN. Tetapi 2023 ada revisi Undang-Undang IKN, ada penetapan Undang-Undang IKN yang baru, dan di situ mengakomodir bahwa pembangunan IKN dapat dibiayai sebagian dengan APBN. Tapi fakta yang sekarang ya, 5 tahun terakhir, pembangunan dari IKN itu bukan sebagian lagi, tapi hampir semuanya dibiayai oleh APBN. Jadi dari sisi kebijakan saja, sebetulnya pemerintah itu kayak menjilat ludahnya sendiri lah kira-kira. Bilang bahwa IKN itu nggak pakai APBN, sekarang pakai ya, sekitar sudah lebih dari 30 triliun APBN dipakai. Dan angkanya akan lebih besar lagi untuk memenuhi biaya minimal untuk pembangunan IKN sekitar 400 triliun. Itu yang terjadi. Terus berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan dengan angka anggaran 400 triliun. Kami sempat ngitung-ngitung kasar ya, bahwa sebetulnya 400 triliun itu bisa dipakai untuk pemberian beasiswa pendidikan untuk
1,5 juta anak-anak Indonesia mulai dari pendidikan TK sampai ke perguruan tinggi itu bisa lebih dari 1,5 juta orang. Bisa membantu untuk pembangunan 1 juta rumah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang hari ini masalah hunian itu jadi masalah krusial. Bisa membantu pemberian subsidi kesehatan bagi masyarakat yang hari ini terbebani oleh BPJS Kesehatan yang angkanya iurannya relatif cukup tinggi ya bagi mereka yang tidak ditanggung oleh negara. Bisa membantu proses pemulihan lingkungan yang terjadi di terutama Kalimantan. Kalimantan kan rusak-rusakan. Pulau dengan tingkat kerusakan akibat perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertambangan paling masif di Indonesia itu ada di Kalimantan. Harusnya anggaran-anggaran ini bisa dipergunakan untuk pemulihan lingkungan. Dan terakhir sebetulnya ide untuk membangun kota itu ide yang bagus gitu. Harusnya anggaran 400 triliun itu dialokasikan untuk mengakselerasi pembangunan di kota-kota existing gitu. Misalnya di 38 ibu kota provinsi misalnya, transportasi publik diperbaiki, sanitasi diperbaiki, layanan air diperbaiki, fasilitas pendidikan kesehatan diperbaiki. Itu lebih dari cukup ketimbang membangun kota baru dari nol dengan anggaran yang sangat fantastis 400 triliun atau kurang lebih 1/8 dari APBN nasional kita setiap tahun. Oke. Ya, memang kita harus mengakui ya bahwa selama 5 tahun ini progres IKN ada, terutama untuk pembangunan yang prioritas ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Bagi kami, pembangunan ini tetap diteruskan untuk KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Karena bagaimanapun angka 30, 40, 60 miliar itu angka 40-60 triliun itu angka yang tidak sedikit. Dan kalau dibiarkan kan dari proyek mangkrak, tentu kita tidak mau juga ada hambalang jilid 2 lah kira-kira. Nah paling bijak menurut kami momentum transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini jadi momentum evaluasi. Apalagi pasca kepala otorita, wakil kepala otorita IKN mundur, evaluasi besar-besaran nih. Apakah pembangunan IKN itu akan semegah planningnya? Misalnya 250.000 hektar itu dibangun semua. Atau fokus saja bangun istana negara seperti yang sekarang, bangun pusat-pusat pemerintahan, gedung kementerian, rumah-rumah pegawai, training center dan lain sebagainya. Tapi untuk pembangunan wilayah-wilayah penunjang mas, kayak pusat kesehatan, pusat pendidikan itu bisa menyusul prosesnya sembari kota itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau sekarang kan desainnya kayak semacam kota itu dibangun by design gitu. Orang pindah itu ya direkayasa gitu. 500.000 orang pindahin, bangunkan asrama. Padahal kota-kota itu kan sejarahnya tumbuh dari proses alami kan. Dari pusat perdagangan, pusat pemerintahan, meluas jadi kota baru. Nah IKN itu menggunakan pattern yang berbeda dan menurut kami momen transisi dievaluasi. Kalau mau dilanjutkan hanya pusat pemerintahan selesaikan, tapi sisanya yang isu-isu kayak yang dampak sosial, dampak lingkungan itu jadi pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses perluasan pembangunan IKN ke wilayah non-KIPP. Saya pikir itu lebih bijak ya ketimbang dihentikan sama sekali mangkrak rugi triliunan atau melanjutkan dengan ambisi yang masih pengen 6 kali luas Singapura itu mau dibangun semua. Saya rasa sangat sulit situasinya. Ya, kalau melihat dari sejarah pembangunan IKN itu sangat cepat. 2019 pasca Pilpres Jokowi menang untuk periode kedua, tiba-tiba ada ide Jakarta ini sudah nggak layak nih jadi ibu kota, banyak masalah lingkungan, banyak masalah sosial. Kita butuh pemerataan, kita butuh tidak hanya Jawa yang dibangun. Argumennya pengen tengah-tengah lah kira-kira ya. Kenapa dipilih Penajam Pasir Utara? Karena pengennya tengah-tengah juga. Jadi menurut kami ya, analisis kami, ya ini ide personal seorang Jokowi sebagai presiden yang punya ambisi, kayaknya harus punya ibu kota baru di tengah-tengah sebagai simbol pemerataan gitu. Padahal simbol pemerataan itu bukan dibangun di tengah-tengah persis ya. Kalau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dibangun ibu kotanya di Jakarta pun ya itu pemerataan. Jadi kayak ambisi personal yang kemudian dilegitimasi oleh Undang-Undang IKN, kemudian dilegitimasi juga oleh penggunaan APBN yang menurut kami ini ide yang tidak tepat, tidak bijak, dan tidak melalui proses konsultasi yang bermakna. Legislatif tidak menjalankan fungsinya, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses, sehingga sangat top down approach, sangat presiden sentris, sehingga ya prosesnya kayak sekarang. Kepala otorita mundur, wakil kepala otorita mundur, dipilihlah orangnya Jokowi untuk ya ngawal IKN ini tetap lanjut. Kayak Pak Jokowi itu kayak pengen meninggalkan legacy. Yang menurut kami legacy itu sesuatu yang penting, tapi kalau legasinya IKN dengan situasi yang sekarang potensi mangkraknya tinggi, ya itu bukan legacy ya, itu ninggalin beban kepada pemerintah
di masa yang akan datang. Ya, kalau kami melihat ketika pimpinan dari satu proyek yang punya rekam jejak cukup panjang kan si kepala otorita ini di proses pembangunan atau investasi di sektor-sektor lain, mantan petinggi Asian Development Bank, wakil presiden jabatan sebelumnya, dia mundur tentu punya alasan yang krusial. Menurut kami kalau tidak ada masalah orang tidak akan mundur ya. Satu, ada semacam intensi oleh pemerintah IKN ini mau dikebut karena kan janji atau komitmennya kan 17 Agustus upacara dan seremonial bahwa IKN itu sudah bisa dipergunakan lah untuk aktivitas pertempuran sehari-hari. Nah, progres 2 bulan sebelum upacara nih kan nggak seprogresif yang diharapkan oleh pemerintah ya. Menurutku kepala otorita ini punya beban moral, dia ditekan sana sini dengan situasi kan yang tidak ada investasi dari luar negeri, terus dipaksa untuk bisa dipakai di 17 Agustus. Ada masalah-masalah di situ. Dan paling menarik kan ada cerita ya dari kepala otorita ya bahwa tolong dengarkan masyarakat dan lain sebagainya. Saya pikir itu sinyalemen yang bagus ya, bahwa dia mengakui bahwa selama ini ada proses yang tidak dilakukan dengan baik, terutama proses konsultasi kepada masyarakat, sehingga tadi petani protes sawahnya dipakai untuk bandara, belum diganti rugi dengan layak, ditangkap. Masyarakat adat nggak pengen pindah, dipaksa pindah, nggak mau ambil duitnya dikasihkan, dipaksa pakai mekanisme pengadaan tanah. Itu contoh kayak kepala otorita juga merefleksikan bahwa masyarakat lokal dan masyarakat adat selama ini tidak dilibatkan dalam proses IKN, apalagi mereka posisinya sebagai masyarakat terdampak. Saya pikir itu masalah-masalah yang mungkin jadi faktor pendorong kepala otorita mundur ya. Selain macetnya progres pembangunan, minimnya investasi, juga masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di IKN. Ya, kalau hitungan waktu kita nggak pernah melakukan estimasi. Tapi tadi soal prasyarat pembangunan kota itu harusnya bukan dimulai dengan membangun landmark ya, simbol-simbol kayak Garuda gitu, istana. Sebetulnya itu proses yang ketukar gitu. Dalam proses pembangunan kota sebetulnya teman-teman swasta ya itu punya pengalaman yang oke. Siapin dulu lahannya, siapin jalannya, siapin jaringan listrik, jaringan air, bangun fasum-fasos, bangun rumah. Terbangunlah nanti ruko-ruko, pasar, nanti ada sekolah dan lain sebagainya. Terbangun satu komunitas yang utuh sebagai satu perencanaan kota. Nah, mirip sebetulnya proses pembangunan IKN itu harusnya dimulai dari infrastruktur dasar dulu. Problemnya di IKN kan nggak ada air, berarti siapin fasilitas penyediaan air. Nggak ada layanan pengolahan sampah, pengolahan limbah. Bikin itu dulu, listrik dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya, itu mulai bangun. Kalau sekarang kayak terlihat ngebut ya, karena periode Jokowi hampir habis, tinggal 3-4 bulan ya sampai Oktober lah. Itu kayak pengennya simbol jadi landmark, upacara di situ kelihatan bahwa ini megah, tapi di belakang-belakang itu pantang-panting. Saya tertarik dengan konten kreator ya, tiktokers yang nge-expose bahwa di belakang-belakang IKN itu carut-marut, air aja pakai tangki, mau ini buang air aja susah dan lain sebagainya. Itu potret kalau kota tidak memulai dari infrastruktur dasar. Paling kalau soal bangun IKN harusnya belajar dari negara-negara lain ya, Mas. Beberapa itu kan tidak mulai dari nol ya, kayak Brazil ke Sao Paulo, ke Rio de Janeiro lah. Ceritanya kan dia bangun dari kota yang sudah existing, dia kembangin aja itu. Yang kurang apa nih? Oh, pusat pemerintahan. Oh, yang kurang transportasi publik yang terintegrasi. Jadi ketimbang memulai dari nol, high cost, ada konsekuensi sosial lingkungan dan anggaran yang lebih besar, mending ngembangin kota. Dan sebetulnya ide IKN itu kan bukan ide Jokowi saja ya. Dulu presiden-presiden kayak Soekarno pengen juga pindah, Pak Soeharto pengen pindah di daerah Jonggol misalnya. Itu kan kota yang existing gitu, dekat dengan Jakarta, tapi pusat pemerintahnya di situ. Itu lebih masuk akal ketimbang bangun kota baru dari nol di bekas perkebunan, juga buka lahan secara luas, dan ambisius pengennya sudah 6 kali luas Singapura itu mau jadi wilayah di kota. Jadi kayak nggak well planning gitu. Naskah akademiknya kan banyak dikritik ya, referensinya nggak oke, nggak komprehensinya. Itu contoh dibangun tergesa-gesa, naskah akademik nggak siap, yang penting APBN ada dan bangun gitu. Kayak proyek yang serampangan lah kira-kira IKN.